sebenarnya kalau kaku di leher gitu, itu penyebabnya apa kira-kira Pak Ustadz itu? Bener nggak itu salah tidur, salah bantal katanya Bang Jen itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sakit di daerah leher yang kaku sampai ke punggung, sampai ke pundak sini ya. Yeah. Kaku kayak gini, sakit sekali, jadi harus muter sama badannya itu. Jadi leher itu tempat untuk fleksibilitas cukup tinggi lah ya. Leher untuk nengok sampai 180 derajat lah, secara ya. Fisik tubuh, secara ya, fisik Pak, tubuh ya. Kemudian leher itu menyangga kepala, menyangga kepala untuk berpikir ya. Kepala itu relatif kan ya untuk berpikir. Benar. Untuk mendengar, untuk melihat, kan ada di kepala untuk berbicara kan gitu kan. Leher itu menyangga itu. Nah, kalau lehernya kaku, sakit, nah, berarti sedulur beriman yang sakit kondisi yang seperti itu biasanya kaku di dalam menanggapi pandangan orang, pendengaran yang diucapkan orang. Kemudian berpikir, di sini ada otak untuk berpikir, kaku kalau diajak untuk berpikir, cenderung nggak mau, cenderung emosi, cenderung ego, gitu, seperti itu. Nah, sakit di titik di leher itu bukan berarti sakit sekarang itu kemudian sebelumnya baru melakukan kesalahan itu, enggak, sebelumnya seperti itu. Jadi tidak di titik itu. Jadi istilahnya kalau memang dosanya sudah masuk timbangan, masuk nisab istilahnya, baru dimunculkan oleh Allah. Nah, bagi saudara sedulur beriman yang memang itu nanti sekitar seminggu baru hilang kan gitu ya, atau 2 minggu baru hilang, ini memang dosanya diingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa kita, kalau yang sakit, kita itu termasuk orang yang kaku di dalam menanggapi bicara orang lain, pandangan orang lain, pikiran orang lain. Kaku. Kalau itu ada sakit berarti selain kaku ada emosi. Nah, orang lain itu siapa? Karena memang ini adalah leher itu memang fleksibilitas, berarti memang kita termasuk orang yang nggak peduli. Bukan tidak peduli, tidak fleksibel istilahnya. Tidak fleksibel untuk menanggapi. Umpamanya kayak kamu tanya tuh, ya kan saya harus nanggepin. Apa nih maksudmu? Haji C tanya. Apa nih maksudnya Haji C? Nah, itu nanggepin, berpikir, nanggepin. Dan nggak harus nanggepinnya dengan omongan yang kaku, omongan yang arogan, omongan yang penuh tekanan, omongan yang egois, kan enggak. Itu saya kalau dengan kamu, umpamanya dengan Haji C. Kalau umpamanya saya dengan istri saya, ya sama, saya dengerin. Dia ngomong apa, maksudnya apa, kemudian kita jawabnya bagaimana. Nah, di titik-titik kita menjawab itulah, atau kita punya pikiran itulah sebenarnya berhubungan dengan leher, si daerah belakang khususnya. Jadi umpamanya kalau kamu umpamanya sering agak kaku dulu, ya paling pertanyaan saya, kamu dulu dengan istri atau dengan orang tua atau dengan teman bekerjamu, kalau diajak mikir, diajak bicara, diajak bertukar pandangan, ada kaku, ada ego, ada arogan, ada egois, enggak. Nah, di situ baru ngeh nanti. Diam, nanti akan ketemu. Iya. Contoh kekakuan namanya. Nah, contoh kekakuan itu muncul namanya ini tuh, kamu nanggepin istrimu lagi marah. Kamu ikut marah juga. Nah, itu apa namanya? Nah, kan itu ego. Juga ada ego, ada emosi masuk di situ. Ada kekakuan juga. Nggak mau disalahin. Nggak mau disalahin. Padahal masalahnya di mana kan? Ini yang harus diamati. Kalau masalah itu masalah biasa, kenapa harus marah? Kamu kan jawab, karena istri saya marah. Loh, kan bener jawab sudah. Berarti tidak mau belajar, langsung jawab, karena istri saya marah. Loh, bukan itu jawabannya. Jawabannya harus gimana caranya saya dalam menanggapinya tidak emosi, kan gitu. Bukan, lah karena istri saya marah. Loh, kan ini udah jelas ada ego di situ.
Ditanyain pun ada ego mau nyalain istri. Nah, itu nanti kalau sudah masuk nisabnya, ya sakit di sini. Nah, itu seperti itu. Kemudian, mamanya kamu suatu ketika ya diomongin nih, anakmu pulangnya malam terus 3 hari berturut-turut. Nah, cenderunganmu akan marah atau ngobrol baik-baik dengan anakmu? Marah. Nah, kan gitu ya. Bener. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kamu harus marah kan itu? Iya, benar. Kan harus diajak ngomong baik-baik. Anak muda kan nggak belum ngerti apa yang dia lakukan gitu loh. Rasa hormat kepada pasangan, hormat aja dulu kan gitu ya. Bener. Kalau mamanya didengerin, mamanya si istri itu salah kan dinasehatin. Kan bukan marah kan gitu. Orang yang dia sakit beneran, kemudian seminggu atau 2 minggu sembuh, itu belum tentu sembuhnya itu karena ampunan Allah. Itu hanya diingatkan bahwa kamu punya dosa di titik ini. Paham ya? Nanti penyakit itu akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala lagi. Sakit aja di situ lagi. Nah, dia sembuh, mau berobat sembuh, nanti dimunculkan berapa bulan atau berapa tahun muncul lagi. Nah, kenapa dimunculkan oleh Allah Ta'ala? Itu sebenarnya rasa sayangnya Allah kepada kita, agar kita itu kembali ke jalan Allah. Mohon ampun, tobat, jangan mengulang lagi seperti itu sebenarnya. Tapi bagi orang yang memang dia imannya ya kecil atau memang imannya nggak pernah bangkit, ya nggak pernah naik-naik, sakitnya dia itu ya sakit yang memang dimunculkan karena dosanya dia, yang dia belum pernah mohon ampun. Jadi nanti akan muncul lebih tambah sakit lagi. 2 hal, gini. Kalau di sini ini berarti jangan cuma bertobat aja, dirubah perilakunya. Iya. Yang kalau mamanya diajak diskusi itu ayel-ayelan, itu kan di sini sebenarnya. Ayel-ayelan terus merasa benar, pandangannya lebih hebat, lebih bagus, lebih ini. Kemudian ada ego, ada penekanan. Nah, kalau ingin benar-benar tidak merasa sakit, jangan cuma bertobat, tapi berubah juga. langsung berubah. Nah, berubah inilah yang tadi saya ceritain, bisa aja malah nggak dimunculkan sakit. Aplikasinya lebih penting gitu, Pak. Iya, tinggal seorang itu berubah sebenarnya. Jadi yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu berubah. Saya itu hanya seperti literatur aja, paham ya, literatur. Jadi kalau sini kenceng, dan aja kenceng itu nggak cuma seminggu 2 minggu loh, 3 tahun kenceng itu ada pasien saya. 3 tahun tuh kenceng, nggak taunya dia nggak cuma kenceng sama istrinya, rata-rata laki-laki ini. Dia memang dulu sering kenceng sama orang tuanya, lah makanya dia nggak bisa nengok jadi gini. Karena kalau orang itu ketemu sama saya minta sembuh, saya bukan Tuhan, gitu. Tapi saya akan mengajarkan untuk memahami cara bertobat, cara berdoa, bertobat lagi, berdoa, bertobat, sehingga di titik dia itu istiqomah di dalam bertobat kepada Allah Ta'ala, kemudian dia menambahkan ibadah-ibadahnya, nah di titik itu Allah baru mengabulkan. Cobalah belajar, kalau diajak diskusi, diajak mikir, jangan ngotot, kan gitu aja sebenarnya. Jangan ngotot, ini mah diskusi. Kalau memang hobinya ngotot, kaku, arogan, egois dan sebagainya, ya ini ya sering kencang. Nah kalau kencangnya udah bertahun-tahun, ya sama. Itu nggak cuma sehari-hari dia kencang ngotot. Dulu insya Allah sama dengan mertua, dengan orang tuanya atau dengan mertuanya, dia kaku ngotot. Jadi dianggap dia benar, selalu benar. Nah, selesai dia kaku sampai umur matinya. Nah ini harus difikirkan. Ayolah kita tobat pada Allah Ta'ala. Bagi lehernya yang tegang, mohon ampun, diajak diskusi itu ngotot, ego, arogan, menekan dan sebagainya. Nggak usah merasa benar, biasa saja. Beda pendapat itu normal, ya. Kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Ya karena walaupun beda tapi nyaman. Ya kalau semuanya Allah hanya nyiptain di dunia laki-laki, nah seneng LGBT nanti. Kan gitu ya. Jangan. Kenapa diciptakan laki dengan perempuan itu kan ada perbedaan. Pasang-pasangan. Ya berpasang-pasangan. Kalaupun mamanya kita beda pendapat itu normal, kan gitu. Selama tidak keluar dari syariat Islam itu kan seperti itu. Nah, jangan kaku-kaku, jangan ego, jangan arogan, jangan merasa benar. Karena dengan begitu akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Mohon ampunlah di titik-titik tersebut dengan khusyuk, insya Allah ini akan hilang. Insya Allah sudah hafal saya.
Kalau sampai ke arah bau, berarti ini kaku di dalam diskusi tentang bau, tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti urusannya bisa dengan pekerjaan, bisa pekerjaan beneran sehari-hari atau pekerjaan rumah, itu bau. Jadi sampai sini sampai bau Ustaz. Oh ya, itu dengan tanggung jawab. Di belikat itu sama dengan pekerjaan. Kalau ini dengan tanggung jawab, kalau langsung belikat itu dengan pekerjaan, tidak berhubungan dengan tanggung jawab, langsung dengan pekerjaannya. Insya Allah kalau dia taubat pada Allah Ta'ala, insya Allah diberi kesembuhan kau. Jadi nanti kalau kuncinya paham, jalankan nasihat saya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah itulah sabar yaitu mencari solusi yang ada dalam syariat agama kita. Mohon ampun, taubat dan sebagainya, itu syariat yang benar. Nah kalau sudah begitu istiqomah, nah itu baru dia dijalankan. Mohon ampun, taubat, istiqomah, itulah sabar. Itulah sabar. Seperti itu. Dia tidak mengharap sembuhnya, tapi dia malah berharap agar dosa-dosanya diampuni. Nah ini sudah beda. Dia sudah tidak mencari duniawi, tapi dia malah mencari akhirat. Yang penting dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah orang Muslim orang Islam yang seperti itu, dia mencari akhirat sudah. Paham ya? Nah, mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.